Yayasan Kolbi Quran Center berdiri sejak tahun 2018. Lahir di Kabupaten Bandung, Jawa Barat untuk Indonesia. Berangkat dari semangat membantu umat, berawal dari sebuah kontrakan menuju kebesaran. Dulu hanya mengontrak sebuah rumah dan hanya berniat mengajari Iqra dan Quran. Kolbi Quran Center melebarkan sayapnya menjangkau berbagai bidang, bergerak dalam bidang tarbiyah atau pendidikan. Sudah sebanyak 250 santri terbebas buta huruf Al-Quran. Bahkan ada yang sudah hafal sampai 10 juz Al-Quran. Kolbi Quran Center pun berfokus pada pendidikan anak, baik untuk anak sekolah dasar dan untuk anak usia TK. Berfokus menanamkan iman sebelum Quran, adab sebelum ilmu, dan ilmu sebelum amal. Berikhtiar untuk memupuk masa pertumbuhannya dengan keimanan yang kokoh. Kolbi Quran Center pun bergerak dalam bidang amal sosial, menyalurkan donasi untuk yang membutuhkan, menebar senyum kebahagiaan terkhusus untuk yatim dan duafa. Kolbi Quran Center pun menggelar pasar raya Jumat, yakni pasar murah untuk warga sekitar dalam rangka membantu mencukupi kebutuhan pangannya. Kolbi Quran Center pun terus melebarkan sayap kebermanfaatan untuk terus menebar kebaikan. Melalui safari dakwah untuk menjangkau jamaah yang lebih luas, menggelar kajian-kajian lainnya. Kolbi Quran Center pun menyediakan wadah khusus untuk para wanita mengembangkan bakatnya dan mengilmui diri bersama-sama menjadi wanita solihah. Dengan izin Allah, banyak orang yang tergerak untuk ikut belajar di Kolbi Quran Center. Namun kami terkendala dengan tempat yang belum bisa menampung mereka. Saat ini, kami memiliki mimpi untuk membangun masjid dan pesantren agar lebih maksimal dalam melayani umat. Tapi kami tidak bisa sendiri. Kami perlu bantuan orang baik untuk sama-sama mewujudkan mimpi ini, agar kebaikan ini bisa terus berlanjut, berkembang, dan lebih baik lagi dalam memfasilitasi umat belajar dan ibadah dengan nyaman. Mari bersama kita membangun rumah di surga dengan memfasilitasi para penghafal Quran tempat yang layak dan nyaman untuk mereka bisa menjadi ahlul Quran agar kita memanen amal jariyah dari hafalan-hafalan mereka. Mari membangun rumah di surga bersama kami, Yayasan Kolbi Quran Center. Yayasan Kolbi Quran Center berdiri sejak tahun 2018. Lahir di Kabupaten Bandung, Jawa Barat untuk Indonesia. Berangkat dari semangat membantu umat, berawal dari sebuah kontrakan menuju kebesaran. Dulu hanya mengontrak sebuah rumah dan hanya berniat mengajari Iqra dan Quran. Kolbi Quran Center melebarkan sayapnya menjangkau berbagai bidang, bergerak dalam bidang tarbiyah atau pendidikan. Sudah sebanyak 250 santri terbebas buta huruf Al-Quran. Bahkan ada yang sudah hafal sampai 10 juz Al-Quran. Kolbi Quran Center pun berfokus pada pendidikan anak, baik untuk anak sekolah dasar dan untuk anak usia TK. Berfokus menanamkan iman sebelum Quran, adab sebelum ilmu, dan ilmu sebelum amal. Berikhtiar untuk memupuk masa pertumbuhannya dengan keimanan yang kokoh. Kolbi Quran Center pun bergerak dalam bidang amal sosial, menyalurkan donasi untuk yang membutuhkan, menebar senyum kebahagiaan terkhusus untuk yatim dan duafa. Kolbi Quran Center pun menggelar pasar raya Jumat, yakni pasar murah untuk warga sekitar dalam rangka membantu mencukupi kebutuhan pangannya. Kolbi Quran Center pun terus melebarkan sayap kebermanfaatan untuk terus menebar kebaikan.
melalui safari dakwah untuk menjangkau jamaah yang lebih luas, menggelar kajian-kajian lainnya. Quran Center pun menyediakan wadah khusus untuk para wanita mengembangkan bakatnya dan mengilmui diri bersama-sama menjadi wanita solihah. Dengan izin Allah, banyak orang yang tergerak untuk ikut belajar di Kolbi Quran Center. Namun kami terkendala dengan tempat yang belum bisa menampung mereka. Saat ini, kami memiliki mimpi untuk membangun masjid dan pesantren agar lebih maksimal dalam melayani umat. Tapi kami tidak bisa sendiri. Kami perlu bantuan orang baik untuk sama-sama mewujudkan mimpi ini. Agar kebaikan ini bisa terus berlanjut, berkembang, dan lebih baik lagi dalam memfasilitasi umat belajar dan ibadah dengan nyaman. Mari bersama kita membangun rumah di surga dengan memfasilitasi para penghafal Quran tempat yang layak dan nyaman untuk mereka bisa menjadi ahlul Quran agar kita memanen amal jariah dari hafalan-hafalan mereka. Mari membangun rumah di surga bersama kami, Yayasan Kolbi Quran Center. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya terdengar jelas, Teteh, Bunda? Jelas Teh. Baik, baik. Alhamdulillah jelas, Kak. Alhamdulillah, cukup jelas ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Hamdan kasiran tayyiban mubarakan kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Ahlan wa sahlan, Teteh Bunda yang sudah bergabung di webinar malam hari ini. Alhamdulillah kita bisa berkumpul di webinar Daurah An-Nisa. Dan malam hari ini merupakan pertemuan kedua dengan tema seberapa pengaruh inner child terhadap kehidupan. Perkenalkan kembali Teteh Bunda, saya Elsa Nurmaulidini atau Teteh Bunda bisa sapa saya dengan Elsa. Insya Allah saya menjadi MC pada malam hari ini. Serta izin berkenalan kembali dengan Teteh Bunda yang sudah bergabung di Zoom. Kita kenalan kembali, mungkin ada Teteh Bunda yang baru bergabung di pertemuan kedua ini. Kenalannya bisa dengan mengisi absen di kolom obrolan. Nanti formatnya nama dan domisili dari kota mana. Contohnya nanti absen di kolom obrolannya seperti yang sudah ada yang komen, ada yang sudah absen maksudnya. Teh Lena dari Majalaya. Masya Allah. Assalamualaikum Teh Lena. Berikutnya boleh ngisi absen sambil kenalan lagi di kolom obrolan. Saya persilahkan. Sambil menunggu yang absen, saya izin memperkenalkan kembali ke Teteh Bunda yang hadir pada malam hari ini. Mungkin ada yang baru bergabung di pertemuan kedua ini atau mungkin ada yang belum tahu dan mengingatkan kembali mengenai Daurah An-Nisa. Karena Daurah An-Nisa sendiri merupakan salah satu program dari Yayasan Kolbi Quran Center. Di awal sebelum kita mulai, kita melihat video dan beberapa kegiatan di Kolbi Quran Center, karena memang Kolbi Quran Center adalah yayasan yang bergerak di bidang sosial dan pendidikan. Bidang sosialnya itu ada Kolbi Care dan Kolbi Store, serta bidang pendidikannya ada Rumah Tahfiz Kolbi Quran Dewasa, Rumah Tahfiz Kolbi Quran Anak, lalu ada Kolbi Quran Kids School, dan Daurah An-Nisa. Oleh karena itu, kepada Teteh Bunda yang hadir malam hari ini,
Mohon berkenan kembali untuk selalu mensupport program-program Yayasan Kolbi Quran Center. Salah satunya dengan memfollow Instagram Daurah An-Nisa di @daurah_an-nisa, N-nya double, atau Instagram Kolbi Quran Center, serta untuk teteh bunda yang ingin mengabadikan hartanya dengan mewakafkan atau menginfakkan di Kolbi Quran Center, bisa langsung menghubungi teteh admin yang ada di grup Daurah An-Nisa. Serta ajak kembali keluarga, teman, saudara lainnya untuk ikutan webinar Daurah An-Nisa atau untuk ikut berwakaf di masjid yang ada di Yayasan Kolbi Quran Center. Baik, insya Allah webinar Daurah An-Nisa bulan ini akan berlangsung hingga tanggal 21 Oktober. Jadi jika masih ada teman keluarga yang mau ikutan, masih boleh ikut bergabung. Kalau masih ada kuota pesertanya, masih boleh ikut bergabung. Jadi bisa diajak kembali untuk teman keluarga dan saudaranya. Baik, kita lihat di kolom absen dulu ya, sambil menunggu yang lain masuk. Tadi ada Teh Lena dari Majalaya. Hani dari Majalengka, Masya Allah Teh Hani, semoga istiqomah selalu ya. Alhamdulillah, melihat nama-nama yang di webinar Daurah An-Nisa sering ada namanya, jadi Masya Allah itu membahagiakan sekali. Semoga nama-nama yang sering ada di webinar ini selalu istiqomah. Amin. Berikutnya ada Iis Ismawati dari Majalaya. Assalamualaikum. Nelly Lempegan. Bunda Nelly dari Lempegan. Lempegan tuh di mana, Bunda? Lalu ada Desta Maharani dari Karawang. Masya Allah, dari Karawang. Alhamdulillah ya, ketemu kembali. Assalamualaikum, saya Novi dari Bandung. Waalaikumsalam warahmatullahi Bunda Novi. Salam kenal semuanya. Lalu ada Andarwati dari Lembang. Assalamualaikum Teh Elsa. Waalaikumsalam Bunda Cynthia. Bu Silvi, mohon maaf. Waalaikumsalam Bunda Silvi. Teteh Bunda nepakan Bu Selvi, Bunda Evi dari Majalaya. Masya Allah Bunda Evi. Lalu ada Teh Popi dari Majalaya. Assalamualaikum, saya Bunda Elis Siti Aminah dari Cikutra, Bandung. Waalaikumsalam Bunda Elis. Lalu, Assalamualaikum, saya Desi dari Majalaya. Waalaikumsalam, Teh Desi, Bunda Desi. Saya Bunda Elis Siti Aminah dari Cikutra, Bandung. Baik, Bunda. Assalamualaikum, saya Fuji dari Majalaya. Waalaikumsalam, Teh Fuji. Saya Larda dari Jakarta. Saya Larda dari Jakarta Selatan. Dari Jaksel ya, Bunda. Anak-anak Jaksel katanya. Diajak kembali Teteh Bunda dari Jakselnya supaya kita bisa berkumpul lagi. Teh Nelly dari Majalaya, Kak. Oh, yang Lampegan itu ya? Lampegan tuh dari Majalaya. Masya Allah, Majalaya. Lampegan Ibun Teh Elsa. Oh, Lampegan Ibun. Baik-baik. Ilmu baru, pengetahuan baru. Ada nama Lampegan daerah. Assalamualaikum Kak, salam kenal semua. Aku Yulis dari Jakarta. Waalaikumsalam warahmatullahi Kak Yulis. Alhamdulillah dari Jakarta hari ini ada 2. Setelah kemarin ada 1, sekarang ada 2. Alhamdulillah, semoga makin banyak ya yang dari Jakarta. Assalamualaikum, saya Roshe dari Majalaya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum, saya Ari dari Bandung. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kak Ari atau Bunda Ari. Assalamualaikum, saya Sinta dari Majalaya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teh Sinta atau Bunda Sinta. Baik, sambil menunggu Ustazah, boleh yang baru bergabung mengisi absennya di kolom obrolan dengan format nama serta dari domisili kota mana. Baik, sebelum kita mulai, mari kita baca bersama-sama basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan kajian malam hari ini yakni bagaimana selesai dengan inner child
bersama Ustazah Uyun Mulyana, SPD MM. Sedikit perkenalan dengan beliau. Beliau merupakan ibu rumah tangga, memiliki 3 anak, S2 Manajemen Pendidikan Setiepas, praktisi PAUD, trainer BNSP, trainer Great Parenting, The Counselor Pendidikan Karakter.com, founder Rumah Konsultasi Wanaba, asesor Ban PAUD Jabar, Ketua FKG PAI TK Kabupaten Bandung, Ketua IG TKI Wilayah Ibun, serta pengasuh kajian keluarga Islam Wanaba. Masya Allah sekali ya pemateri hari ini. Insya Allah kajian malam hari ini hingga pukul 21 atau 9 malam nanti. Dan insya Allah akan ada sesi terapi dengan Ustazah nanti. Jadi disiapkan catatannya, juga dijaga kembali adab belajarnya. Apakah Ustazahnya sudah masuk? Sebentar cek dulu ya. Sudah Teh, Assalamualaikum. Oh, Masya Allah, Ustazahnya udah masuk. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam. Ustazah, apa kabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah ada. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik Ustazah, bisa kita memulai kajian saja ya Ustazah. Izin memulai kajian malam hari ini. Baik, Pada Teh. Ustazah Uyun, saya persilahkan. Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillah. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali washabi ajmain amma ba'd. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah, sholawat dan salam tercurah terlimpah kepada baginda kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, tabiin dan tabiitnya, insya Allah sampai kepada kita selaku umatnya yang istiqomah menjalankan ajarannya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih, saya sapa dulu MC kita yang Masya Allah, Tabarakallah, Teteh Elsa. Terima kasih sudah membuka acara ini. Dan juga teman-teman bunda-bunda solehah, kakak, teteh, mbak yang hadir hari ini. Salam kenal dari saya, orang memanggilnya Umi Uyun. Jadi terserah mau panggil bunda, mau panggil Umi, silahkan aja ya. Insya Allah hari ini saya ingin sharing dengan teman-teman terkait bagaimana selesai dengan inerja. Saya izin share screen dulu ya, teman-teman. Baik. Sudah muncul, Teh Elsa? Sudah muncul Umi? Iya, baik, terima kasih. Nah, hari ini kajian webinarnya kita ambil judulnya bagaimana selesai dengan inner child. Ini melanjuti yang kemarin ya, yang kegiatan kemarin mungkin sudah dibahas di awal, Painot itu inner child dan sebagainya. Hanya mungkin saya akan mengulas dari beberapa referensi ya, referensi yang mungkin nanti kita bisa sharing, kita bisa diskusi juga di kegiatan ini. Baik, ta'aruf ya, tak kenal maka ta'aruf tadi sudah disampaikan oleh Telsa. Mungkin teman-teman juga ada yang sudah kenal dengan saya juga lihat ada nama-nama yang sudah saya kenal ini yang hadir. Ada juga mungkin yang baru kenal hal ini. Salam kenal, mudah-mudahan silaturahmi ini bisa terus terjalin sampai jannahnya Allah nanti ya. Insya Allah gitu ya. Ini tadi sudah disampaikan, hanya mungkin ada yang perlu nomor silakan. Nanti bisa sharing dan sebagainya. Oke. Seperti tadi disampaikan oleh Telsa ada adab. Nah, kalau saya bilangnya ini kontrak belajar gitu ya. Kontrak belajar karena hari ini kita sama-sama sedang tolab ilmu. Hari ini sama-sama sedang melaksanakan atau menunaikan satu tugas kita atau kewajiban kita sebagai seorang muslim yaitu tolabul ilmi ya.
Hari ini bukan berarti saya yang paling bisa, tapi hanya mungkin saya lebih dulu membaca atau saya mengetahui referensi ini, atau mungkin lebih dulu saya mengikuti pelatihan ini. Jadi ada satu kewajiban bagi saya, balighu ani wal ayah, saya harus sampaikan kepada teman-teman. Mudah-mudahan bisa saling mencerahkan, ya, saling memberikan cahaya menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik lagi. Terutama luluskan niat dulu, insya Allah hari ini lillahi ta'ala. Berdoa tadi sudah dipimpin oleh Teasa, kita berdoa atas nama Allah, kemudian teman-teman harus teachable, ya, apa itu teachable? Harus jadi gelas kosong dulu. Saya yakin teman-teman yang hadir di sini orang-orang hebat yang senantiasa belajar, ya. Pasti terus belajar sepanjang hayat dari berbagai guru, berbagai sumber dan lainnya. Namun hari ini tolong dikosongkan dulu, ilmu yang lain disimpan dulu, biar nanti pas masuk nggak berantem ilmunya gitu ya. Biarkan dulu, jadi nanti ada ilmu baru, jadi ada teman tuh ilmu yang sudah ada di otak kita, ya. Kemudian juga fokus atau khusyuk, kita mindfulness di sini, belajar untuk sadar utuh, hadir penuh, apa yang kejadian-kejadian yang ada di rumah atau yang sudah kita alami tadi disimpan dulu. Hari ini kita fokus untuk belajar. Silentkan HP, kalau misalkan ya HP-nya ada, maksudnya jadi biar nanti tidak terganggu fokus belajar kita. Silakan saja masih aktif, tetapi tolong di-silentkan karena kadang-kadang mungkin di sini ditutup, ya, tapi kalau pas kita offline itu sering mengganggu itu. Tapi ini salah satu adab juga dan aktif. Nanti ketika ditanya teman-teman tolong responsif gitu, ya. Kalau misalkan saya tanya, apakah ada yang pernah mengalami ini dan sebagainya. Oke, ya. Ini dulu sebagai kontrak belajar kita. Kita akan mulai. Bismillahirrahmanirrahim nih. Inner child itu adalah anak kecil di dalam diri kita. Semua sudah paham, semua sudah tahu. Tetapi mungkin teman-teman masih bingung. Teman-teman pernah nggak mengalami satu kejadian ketika kita berinteraksi dengan orang lain, dengan keluarga, dengan orang tua, dengan teman gitu, ya, atau dengan siapapun, ketika kita berinteraksi, kita sering merasa selalu mudah tersinggung, atau kita juga merasa mudah tersulut emosi kita, atau kita merasa defensif, kita kita merasa bahwa orang tuh memandang kita sebelah mata, muncul perasaan-perasaan yang membuat kita menjadi lemah gitu, ya, atau menjadikan kita selalu menganggap orang lain itu curigaan lah, ya, suudon, atau ya kita suudon pada orang lain, kayaknya orang mikir aku begini-begini, atau hal-hal lain yang memang muncul. Biasanya perilaku itu adalah ada di anak-anak, ya, cepat tersinggung, cepat marah dan sebagainya. Apakah itu masih muncul di diri kita? Nah, hal itu bisa saja muncul karena apa? Karena ada anak kecil di dalam diri kita yang melihat, mendengar, mengalami satu kejadian yang bisa saja kejadian itu menyenangkan atau kejadian itu menyakitkan, yang membuat dia terluka, tetapi belum beres. Artinya masih teringat, sehingga itu akan lebih memicu emosi negatif pada orang yang memiliki hal tersebut. Seperti tadi, ketika ada hal yang tidak sesuai dengan keinginan dia, ia bisa cepat meledak. Atau ketika ada hal-hal yang orang lain tidak bermaksud seperti itu, tapi dia merasa, udah aku salah, seperti itu. Jadi hal-hal yang memunculkan perilaku-perilaku kekanak-kanakan. Ya, nah, kita tinggal cek apakah kita seperti itu, apakah kita sering merasa bahwa aku memang cepat tersinggung, aku memang ada perasaan-perasaan yang tidak nyaman ketika ketemu dengan orang, aku merasa ketika berhadapan dengan orang-orang tertentu itu membuat perasaan yang betul-betul tidak enak gitu di dalam hati kita. Nah, itu tinggal nanti kita muhasabah masing-masing apakah kita mengalami hal itu atau tidak. Jika kita mengalami hal itu sudah pasti bahwa di dalam kita ada satu inner child atau anak kecil di dalam diri kita yang memiliki satu luka yang perlu diselesaikan atau belum diberes, ya. Nah, ini ada literasi atau ada referensi dari saya ambil dari berbagai sumber, termasuk ini dari buku-buku luar yang mengatakan bahwa apa itu inner child. Menurut Vanessa Guerrero, inner child adalah bagian dalam diri kita, ya, bagian dalam diri kita yang terluka ketika masih kanak-kanak. Nah, yang untuk sebagian orang luka itu timbul sangatlah dalam dan menghancurkan, bahkan bisa lebih buruk. Meskipun terdapat bagian menyenangkan saat anak-anak, bisa saja beberapa luka mungkin terjadi sepanjang jalan
jalan, dan jika luka itu tak sembuh maka akan berdampak pada masa dewasa. Itu menurut ahli dari luar ya, Vanessa Guerrero. Tapi ada lagi ahli yang mengatakan bahwa ini menurut John Bradshaw, hari ini kita belajar ya, ilmu itu silakan dari manapun kita ambil. Kita ingat satu pepatah, utlubul ilmi walau sin. Carilah ilmu walaupun ke negeri Cina. Dari manapun ilmu selama itu baik kita bisa ikuti. Tetapi ketika ilmu itu sudah bertentangan dengan Quran dan Sunnah, maka kita harus meninggalkannya dan tidak perlu mengikutinya. Nah, ini kita ambil yang baiknya, kita ambil sebagai referensi. Kata John Bradshaw bahwa inner child adalah pengalaman masa lalu yang tidak atau belum mendapat penyelesaian dengan baik. Nah, dari definisi ini kita tahu bahwa tidak semua inner child itu negatif ya teman-teman. Karena tidak semua inner child itu menyakitkan. Ada inner child yang menyenangkan juga gitu ya. Ada beberapa inner child dari referensi buku, ada 5 inner child yang perlu kita kenal dulu, kita pahami dulu. Nanti kita akan bahas ya. Tapi ini jadi satu catatan kita bahwa tidak semua inner child itu negatif atau menyakitkan. Ada inner child yang happy juga gitu ya. Ada inner child yang menyenangkan juga, bahkan menjadi support system bagi kita untuk terus berprestasi, terus melangkah, terus berbuat baik juga ya. Nah ini kita harus kenal dulu macam-macam inner child. Nah, yang pertama ada angry child. Angry child itu adalah anak kecil yang marah. Anak kecil marah bisa saja terjadi ketika waktu kecil dalam pengasuhan yang tidak bisa menampung emosi dia. Ketika anak itu kecewa, ketika anak itu merasa tidak dihargai, tidak diinginkan, muncul rasa malah dalam diri anak tersebut. Namun rasa marah itu tidak dialirkan dan tidak diselesaikan sehingga terbawa sampai dewasa. Itu bahkan ketika dewasa itu akan berpengaruh pada relationship, berpengaruh pada pertemanan, pekerjaan, dan sebagainya. Banyak dampak-dampak. Nah, ada juga yang disebut dengan vulnerable child. Vulnerable child itu adalah anak yang rentan atau yang rapuh. Ini muncul pada anak-anak yang kurang perhatian, kurang kasih sayang, gitu, atau diasuh bukan oleh ibunya, sehingga kebutuhan emosi anak, kebutuhan akan kasih sayang orang tua itu sangat tidak mereka dapatkan dan sangat dibutuhkan oleh mereka, kehausan akan kasih sayang orang tua. Inilah menjadi anak-anak yang rentan. Anak-anak rentan ini mudah sekali terbawa oleh arus atau perubahan zaman yang negatif. Kemajuan teknologi pada anak-anak ini bisa berdampak negatif. Seperti kita lihat sekarang dalam sosial media ataupun dalam internet ya, berita-berita tentang bagaimana anak-anak kecil tapi sudah pacaran, bagaimana anak-anak kecil tapi berperilaku seperti orang dewasa, atau bagaimana anak-anak itu mudah terjebak pada pergaulan narkoba, seks bebas gitu ya. Dan bahkan juga sekarang yang paling ditakutkan itu yang menjadi momok kita adalah LGBT. Ini sudah betul-betul masuk ke dunia anak-anak, bukan anak-anak remaja saja, bahkan anak-anak kecil pun sudah masuk. Dari apa? Dari tontonan. Tapi kalau anak-anak itu kuat, artinya kasih sayang dari orang tua penuh, itu tidak akan mudah mereka terpengaruh oleh perubahan-perubahan zaman yang memang berpengaruh negatif tersebut ya. Nah, ada lagi dengan playful child. Playful child itu anak-anak yang masa kecilnya penuh dengan kebahagiaan, penuh dengan bermain gitu ya. Di mana kebutuhan anak-anak itu adalah bermain dan itu sudah terpenuhi gitu ya. Ketika kecil sering diajak main ayah, ibu, bahkan oleh keluarga yang lain, bahkan kebutuhan main dengan teman-temannya itu sudah terpenuhi. Masa kecilnya tidak banyak larangan, tidak banyak penghalang dari orang tua, nggak boleh ini, nggak boleh. Tapi anak-anak itu betul-betul menikmati masa kecilnya itu dengan dunia bermain yang memenuhi kebutuhan emosi anak tersebut. Ya, kita mungkin waktu kecil sering main di lapang bersama teman-teman gitu ya, sonda gitu, permainan kaulinan, urang lembur. Kalau untuk kita yang usianya mungkin termasuk generasi X gitu ya, itu masih mengalami. Tapi kalau yang generasi Z sekarang itu sudah jarang permainan-permainan seperti permainan tradisional tadi, karena sudah masuk dunia digital. Permainan mereka malah adanya di gadget atau di handphone atau di sosmed dan sebagainya gitu ya. Nah, di kebutuhan anak-anak sekarang itu pasti untuk play kurang gitu ya. Karena
kalau bermain berbaur seperti permainan tradisional itu banyak sekali yang terbangun dari anak itu, baik dengan kolaborasinya, kreativitasnya, kemudian juga komunikasi, tapi berbeda dengan anak-anak yang hanya bergelut dengan gadget. Mereka juga komunikasinya hanya searah, kemudian juga kreativitasnya juga bisa saja mungkin kreativitasnya tinggi kalau yang ditontonnya ada hal-hal yang bermanfaat atau hal-hal yang mengandung kreativitas. Tapi untuk kolaborasi tentu saja itu tidak, karena anak-anak kalaupun ada kolaborasi itu pertemanan hanya di dunia maya dan tidak ada uh, ikatan emosi yang lebih kuat yang bisa terpenuhi ketika kita bertemu langsung gitu ya. Nah, ini juga di berikutnya ada creative child. Creative child itu anak-anak yang memang kreatif sejak kecil sudah difasilitasi oleh orang tuanya untuk belajar mandiri, belajar kreatif ketika mau apa-apa. Dulu mungkin teman-teman masih ingat kalau mau mainan mobil-mobilan itu orang tua bisa membuatkannya dari kulit jeruk, gitu ya, kulit jeruk Bali yang besar itu dibuat mobil-mobilan, ya. Atau juga ketika mau boneka-bonekaan, mungkin teman-teman bikinnya dari sapu lidi yang diikat dengan kain dan sebagainya. Itu betul-betul kreatif kalau anak-anak, tidak seperti sekarang memang mau apa-apa gampang gitu. Tinggal beli gitu ya, atau tinggal tinggal sekarang itu udah zamannya digital, apa-apa tinggal check out gitu ya, masuk keranjang gitu. Mobil anak-anak sekarang udah pandai-pandai seperti itu, belanja-belanja online gitu. Karena apa ya, teknologi, dan mereka sudah difasilitasi oleh orang tua sejak dini. Jadi kreativitas juga agak kurang gitu ya. Nah, kalau anak-anak yang dulu mungkin kreativitasnya tinggi. Nah, anak-anak ini yang terpenuhi kreativitas ini mending anak-anak yang tangguh sebetulnya untuk saat ini. Ketika menghadapi permasalahan apapun dia bisa menyelesaikannya. Dan ada juga anak-anak yang spiritual child. Spiritual child itu aja anak-anak yang sejak kecil dilatih untuk belajar ngaji, dalam lingkungan spiritual yang kondusif, kemudian di wilayahnya juga tertata, segala sesuatunya agamis gitu. Itu anak-anaknya terpenuhi, anak-anak spiritual child ini, dan ini akan berdampak pada mental anak-anak ini yang kuat gitu ya. Anak-anak ini mampu nanti memilah mana yang salah, mana yang benar gitu. Bukan hanya berpikir bahwa ini enak tidak enak, tapi berpikir ini benar enggak, boleh enggak kata Allah, ini Allah ridho nggak. Itu anak-anak yang sudah terpenuhi seperti ini berpikirnya sudah tidak lagi masalah enak, tapi berpikirnya dari sudah masalah benar atau salah. Jadi dari kelima macam inner child ini, kita paham tidak semuanya berdampak buruk dari inner child tadi. Karena kalau kita lihat saja dari 1 dan 2 aja mungkin ini yang akan berdampak pada inner child yang negatif, atau sementara 3 sampai 5 ini adalah inner child yang positif ya. Jadi bisa dipahami ya oleh teman-teman. Nah, sekarang mengapa harus dibereskan inner child gitu ya? Sekarang ada istilah, oh kamu belum beres ya gitu. Harus dibereskan dulu kalau ketika ada teman yang galau, ketika ada teman yang memang kehidupannya selalu bermasalah gitu ya, selalu dalam relationship juga bermasalah. Biasanya kalau orang yang sudah paham ilmu ini biasanya pasti itu inner child kamu harus selesaikan gitu. Memang harus diselesaikan, harus dibereskan. Karena apa? Ketika tidak diselesaikan ini akan berdampak pada berbagai segi kehidupan, ya, termasuk segi keagamaan kita pun akan terganggu. Karena apa? Karena tadi yang namanya inner child negatif khususnya itu harus diselesaikan, karena itu adalah kalau dari Islam akan masuknya ke dalam qalbun mar'id, ya, hati yang berpenyakit. Kita paham bahwa di Al-Quran disampaikan bahwa yang namanya qalbu itu ada 3, ada qalbun salim, ada qalbun mar'id, ada qalbun mayit. Nah, orang-orang yang mengalami gangguan-gangguan kejiwaan, gangguan-gangguan emosi negatif, ini ada dalam kondisi qalbun mar'id atau hati yang penuh dengan penyakit. Kalau tidak diselesaikan, di Al-Baqarah dikatakan bahwa fajadahumullah, akan ditambah oleh Allah penyakitnya. Maka kita harus peka, harus sadar bahwa ini sesuatu yang kita sadari dulu, ini adalah masalah. Kalau kitanya tidak sadar bahwa ini sesuatu yang salah, bahwa ini harus diselesaikan, sampai kapanpun tidak akan selesai. Perlu awareness, kesadaran dulu, ini kayaknya aku ada inner child negatif nih, gitu ya, seperti itu. Maka muncul niat untuk membereskannya.
Kenapa harus kita punya keinginan untuk membereskan? Karena Allah sudah sitir di surat Ar-Ra'd ayat 11 bahwa Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum kecuali kaum itu sendiri yang merubah apa-apa yang ada di jiwa. Jadi kita rubah dulu jiwa kita, rubah dulu kolbun kita, gitu ya. Jangan berharap orang lain merubah kita, tidak. Hanya Allah dan kita sendiri yang mampu merubah kondisi kita. Maka dari itu kita harus punya kesadaran untuk membereskan, untuk menyelesaikan masalah-masalah kolbun mar'in. Kita lihat ini, kalau tidak diselesaikan, ini fakta dari hasil penelitian dan juga data-data yang masuk di ruang konseling gitu. Inner child itu tidak bisa dihilangkan, betul tidak bisa dihilangkan, tetapi bisa dibereskan. Karena sesuatu yang sudah dialami, dilihat, didengar, dirasakan, itu masuk ke memori bawah sadar. Ya. Jadi ketika sudah masuk di memori bawah sadar, itu pasti akan terekam. Akan hilang rekaman itu ketika kita memang sudah wafat. Sudah tidak ada di dunia lagi, sudah meninggal, otaknya sudah di-off-kan, baru kita tidak ingat. Tapi selama kita hidup, apa yang kita lihat, kita dengar, kita alami, apalagi yang traumatik atau mengandung emosi yang sangat kuat, itu akan selalu teringat. Ya. Apalagi yang negatif, itu akan bisa menjadi trigger ketika kita ada masalah sedikit saja, itu bisa meledak. Jadi yang bisa kita lakukan adalah membereskannya, bukan menghilangkan. Ya. Karena selama kita hidup, selama otak on, pasti masih teringat. Yang kedua faktanya bahwa inner child itu yang belum beres akan terus mencari perhatian, minta untuk dibereskan. Ya. Akan muncul berulang. Mungkin teman-teman pernah bertemu dengan orang yang haus perhatian gitu. Apa-apa pengen dia nomor satu, apa-apa pengen dia yang lebih dulu. Kalau keduluan saja orang lain dia bisa marah. Kalau keduluan aja misalkan dalam passion ataupun dalam gaya ada orang lain tas misalkan dia pengen nomor satu, ternyata ada orang yang lebih dulu, itu bisa marah. Ya, orang-orang yang seperti itu yang butuh perhatian, dan itu akan berulang. Kejadiannya bukan satu kejadian tas aja, di kejadian yang lain dia akan muncul lagi. Karena apa? Itu adalah bentuk dari protesnya atau alarmnya inner child kita yang minta dibereskan. Kemudian inner child akan sangat memberi pengaruh pada keseharian kita, terutama ketika berhadapan dengan anak sehari ini yang sudah menikah, yang sudah menjadi seorang ibu. Ketika kita belum beres dengan inner child kita, maka kita akan menumpahkan emosi kita itu pada anak. Padahal kita keselnya bukan ke anak, mungkin kesel ke orang lain, tapi karena yang dekat ada dengan dia adalah anak, jadi anaklah yang jadi sasaran. Atau ke suami yang jadi sasaran. Nah ini makanya kenapa harus diselesaikan, ini akan membawa penyakit-penyakit baru. Ini akan membawa masalah-masalah yang baru. Gitu ya. Sehingga diperintahkan oleh Allah, rubah, kalau mau rubah, ya rubah oleh dirimu sendiri, mulai dari jiwa-jiwamu itu. Pengaruh keseharian itu bukan hanya pada anak, tetapi juga pada relationship hubungan pekerjaan, kemudian juga pertemanan, itu akan sangat berpengaruh. Kita akan mendapatkan teman kita yang perilakunya kekanak-kanak. Sejatinya itu anak kecil yang dalam dirinya itu yang sedang protes, yang sedang minta perhatian. Maka kita kadang bete, kadang ilfil ketika teman yang ada pengen dipuji terus, atau ada ketemu dengan teman yang ngedominasi terus seperti itu. Ya, kalau kita sudah tahu ilmu, kita sadar bahwa oh dia punya masalah, justru kita harus bisa bantu. Dia sadar dan mau membereskannya, ya. Kemudian juga inner child juga bisa mempengaruhi kesehatan fisik, mental, dan psikologis. Tentu saja dari hati yang marid, gitu ya, hati yang kotor penuh penyakit itu akan berdampak pada kesehatan fisik. Ya. Terutama kita sering mendapatkan orang-orang yang sakit kepala, sakit pundak, gitu ya, sakit sendi-sendi, padahal udah ke dokter, udah dikasih kata dokter nggak apa-apa, semuanya baik-baik saja. Ternyata itu bersumbernya dari mana? Dari hati yang kotor, memancar pada pikiran yang kotor, gitu ya, sehingga membuat tubuh mengeluarkan hormon yang disebut hormon racun, yang akhirnya ketika terus diproduksi, itu akan menjadikan gangguan pada organ tubuh yang lain. Sering kita temui orang-orang yang merasa asam lambung naik. Sebenarnya kalau asam lambung naik itu fakta dari penelitian terlalu banyak yang dipikirkan.
atau dia diabetes gitu. Ada fakta dari penelitian bahwa orang-orang diabetes itu orang-orang suka mendominasi orang lain, yang mau menang sendiri, orang-orang egois katanya gitu. Itu dari fakta walau alam ya, tapi dari beberapa jurnal dibaca itu ada ternyata pengaruh dari eh, hati dan pikiran yang kotor itu akan berpengaruh pada fisik. Ya, pasti fisik juga menjadi lemah dan mudah sakit. Apalagi terhadap mental gitu ya. Mentalnya terus saja digerogoti atau dikuasai oleh emosi-emosi negatif. Di mana emosi-emosi itu dalam satu penelitian itu ada tingkatannya, ada namanya tangganya gitu ya. Bahkan kalau kita lihat juga dalam Al-Qur'an atau di Islam juga bahwa yang namanya emosi atau kita sering dengan sebut nafs gitu ya, ada lawamah, ada mutmainah, ada amarah gitu, ada tingkatannya. Dan ternyata diteliti oleh seorang dokter gitu ya, David R. Hawkins itu dia menyusun emosi-emosi itu sebanyak 16 tangga, di mana 16 tangga itu dibagi dua, ada yang konstruktif, ada yang destruktif sifatnya. Ada yang sifatnya memang membangun, ada yang sifatnya memang merusak. Yang membangun tadi itu masuk ke dalam kalau di kita adalah kondisi nafs mutmainah. Tapi yang konstruksi yang destruktif itu yang merusak itu ada dalam nafs yang lawamah dan amarah. Itu diteliti sampai ada yang namanya gelombang energi dari emosi tadi. Kalau kita gelombang energinya ada di 200, itu ada di tingkat lawamah paling rendah atau dalam kondisi depresi. Gitu ya. Dan ini didapatkan pada orang-orang yang tadi inner child-nya tidak disembuhkan, terus dipelihara, terus oleh dia itu dianggap hal biasa, atau mereka menganggap bahwa itu bukan masalah, itu akan terus membuat emosi itu nggak stabil dan bahkan selalu ada di rank atau di kelompok emosi yang destruktif, yang merusak tadi. Ya, jadi maka ketika kita melihat fakta ini, kita harus bereskan. Bahkan Allah pun juga menyuruh kita untuk menjadi pribadi lebih baik. Hari ini harus lebih baik dari kemarin. Kalau hari ini sama saja dengan kemarin, kita sudah rugi, gitu ya. Apalagi hari ini lebih buruk, maka kita termasuk orang celaka. Kalau kita mau jadi orang beruntung, maka hari ini harus lebih baik dari yang kemarin. Nah, salah satunya adalah memperbaiki apa yang ada dalam diri kita. Hal-hal yang menjadi hijab, penghalang, menjadi tumpukan dosa itu harus mulai dicicil, dibersihkan dengan apa? Tobat, tazkiyatun nafs, banyak cara-cara yang diajarkan di Islam. Namun ada akar masalah yang harus kita cabut dulu gitu. Akar masalah apa tadi? Inner child yang negatif yang belum diselesaikan ya, teman-teman. Nah, sekarang nah ini yang tadi saya katakan di Aurat itu ada satu kalimah yang Allah sampaikan, sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum kecuali kaum itu merubah apa-apa yang ada pada jiwa. Di sini adalah jiwanya ya. Jadi jiwa di sini terkait dengan kolbu. Kolbu kita yang harus diperbaiki dulu. Bahkan ada dalam satu kajian fitrah, parenting fitrah itu, bahwa untuk membersihkan jiwa itu bisa dilakukan dengan 5M. Yang pertama, mu'ahadah. Mu'ahadah itu mengingat kembali janji-janji kita kepada Allah. Bukankah kita sebelum lahir semuanya sudah berjanji untuk hanya menyembah kepada Allah, tidak akan menduakan Allah dan sebagainya. Tauhid di sana kita mengatakan kesaksian kita kepada Allah. Kemudian juga kita harus mengingat lagi muraqabahnya. Muraqabahnya mengingat hal-hal buruk apa yang menjadi penghalang kita untuk melakukan sesuatu yang tidak disukai Allah gitu ya. Atau hal-hal yang menjadi penghambat kita menjadi pribadi-pribadi yang bercahaya atau pribadi-pribadi yang memang bermanfaat untuk muhasabah kita hitung bukan hitung kebaikan kita, tapi yang kita harus hitung adalah hal-hal buruk apa yang sudah kita lakukan, siapa saja yang sudah kita sakiti gitu ya. Itu harus kita inventaris, jangan menganggap bahwa orang lain harus merhatiin saya, hormati saya, tapi kita sendiri tidak pernah menghormati dan memperhatikan dan menyayangi orang lain. Jadi ketika kita mau orang lain itu baik pada kita, dimulainya dari kita. Bukan kita nuntut orang lain dulu, tapi kita dulu berbuat untuk orang lain, maka kita akan mendapatkan. Bahkan kata Allah di surat Al-Isra,
inna ahsantum ahsantum anfusikum, bahwa sesungguhnya kebaikan itu akan kembali pada pelakunya gitu. Begitupun keburukan. Keburukan yang kita lakukan akan balik kepada kita sendiri, ya. Dan lalu muaqabah itu sudah mulai kita memperbaiki diri, hal-hal yang sudah tidak sesuai lagi dengan keinginan Allah sudah kita tinggalkan. Dan terakhir adalah mujahadah, berjanji untuk terus berbuat baik, untuk terus melaksanakan kebaikan, menjauhi larangan Allah. Itu kalau kita lihat dari satu konsep fitrah based learning gitu ya. Di pendidikan berbasis fitrah kita melakukan tazkiyatun nafs melalui 5 ya. Oke, sekarang apa yang harus kita lakukan ketika kita ingin membereskan inner child yang ada dalam diri kita? Maka letting your inner child, biarkan dia keluar. Ini ada gambarnya lucu ya. Ada anak kecil tapi menggendong orang dewasa. Jadi sesungguhnya orangnya udah dewasa tapi perilakunya masih kekanak-kanak. Karena tadi apa? Pengalaman-pengalaman yang traumatik, yang mengganggu, yang belum diselesaikan. Lalu bagaimana langkah-langkahnya? Langkah-langkahnya yang pertama, izinkan mereka untuk keluar. Ya. Untuk mengungkapkan semuanya pada kita, bukan pada orang, pada kita. Karena anak kecil itu ada di dalam diri kita. Caranya banyak sekali cara yang disampaikan di dunia sekolah atau di dunia konselor, itu terapi-terapi atau cara-cara untuk mengeluarkan inner child. Artinya bukan menghilangkan, artinya mengeluarkan emosi si inner child tadi. Ini anak kecil yang ada dalam diri kita. Bagaimana caranya? Yang pertama bisa dengan tulis. Teman-teman bisa menulis gitu. Apa yang dirasakan? Misalkan, apa rasanya jadi saya? Satu pertanyaan itu bisa mengundang berbagai kali. Diulang-ulang, apa rasanya jadi saya? Tulis. Apa rasanya jadi saya? Kalau kita belum punya rasa gitu ya, kita harus pertanyakan lagi. Gitu ya. Jangan-jangan kita mati rasa. Bisa saja apa rasanya jadi saya sedih, saya marah, saya benci, saya kesal, saya merasa paling hina, saya merasa, itu silakan ditulis itu sebanyak-banyaknya. Keluarkan semua emosi-emosi negatifnya. Gitu ya. Atau kita bisa melakukannya melalui gambar. Gitu ya. Gambarnya apa? Kita lihat gambar yang mewakili perasaan kita. Lalu ungkapkan. Gitu ya. Wah ini ceritakan gambar tadi. Atau melalui visualisasi. Nanti insya Allah kalau cukup waktu saya akan ajak teman-teman melakukan terapi melalui visualisasi. Dan ada juga melalui foto masa kecil. Teman-teman ambil foto masa kecilnya gitu ya. Yang paling membuat teman-teman merasa traumatik di usia berapa, cari fotonya dan itu digali emosinya dikeluar. Memang kalau kita belum tahu ilmunya, nggak tahu lihat foto, sering lihat foto tapi nggak ngepek gitu. Tapi kalau sudah tahu ilmunya, kita akan mengeluarkan emosi-emosi negatif yang ada pada anak kecil tadi gitu ya, atau diri kita anak kecil yang ada dalam diri kita. Ya, teman-teman yang bisa ya ngerasa sih Nah, sampai sini bisa dipahami? Boleh acungkan jempolnya atau reaksinya. Kalau saya terlalu cepat, boleh dikoreksi, boleh diinterupsi ya. Kalau merasa teman-teman udah cukup, kita akan lanjut ke bagaimana cara penyelesaian tadi ya, terutama yang dengan cara visualisasi. Ini saya akan coba share satu, ya, saya akan share video, share sound juga ya. Ini teman-teman kita cek dulu di sini. Di sini kita akan diajak untuk menemui your inner child, gitu ya, inner child atau anak kecil yang ada dalam diri kita tadi. Apa yang akan kita katakan pada dia ketika kita temui dia? Yang pertama, katakan kita mencintainya dan selalu ada untuknya. Yang kedua, izinkan mereka keluar, mengungkapkan semuanya. Kemudian temukan juga keinginan dia. Dia ada keinginan apa yang memang belum terucap gitu sejak kecil. Nah, sehingga hal itu akan mengganggu pikiran, perasaan kita. Kemudian katakan dia sangat berharga dan dia akan selalu menemaninya. Kita akan selalu menemani dia kemanapun. Kemudian munculkan sesering mungkin playful child atau recreative child. Sebetulnya kita pasti juga pernah mengalami masa-masa anak kecil kita yang bermain dulu yang menyenangkan, mungkin ketika main kucing-kucingan dengan teman-teman,
hal-hal yang membuat kita kreatif waktu itu harus sering dimunculkan ya. Untuk apa? Untuk mengurangi, meminimalis yang tadi maladaptif inner child atau inner child yang tadi yang negatif tadi ya. Kalau kita pasti semua pengalaman, pernah ingat waktu kecil naik sepeda keliling kampung, seneng banget. Nah, hal-hal yang membuat kita itu seneng itu harus sering dimunculkan. Salah satu cara untuk meminimalis inner child negatif ya, yang playful dan kreatif ini, apalagi yang spiritualnya itu akan lebih menguatkan. Oke, sampai sini dulu teman-teman, Ibu Kakak Elsa, Teteh Elsa, boleh di ini dulu sebelum nanti Umi masuk ke sesi terapinya. Kira-kira bisa dipahami, boleh di chat, boleh juga di yang lainnya, silahkan ya. Baik, silakan Teteh Bunda. Nah, terkait inner child dalam diri kita ini, dari usia berapa sampai berapa? Yang namanya child itu anak-anak, kita sepakati bahwa anak-anak itu 0 sampai 12 tahun dikatakan anak-anak. Ya. Jadi, momen-momen yang terjadi di usia itu yang disebut dengan inner child. Nah, tetapi ada yang lebih kuat itu di 0 sampai 7 tahun. Seperti ketika mendapatkan seorang klien yang bermasalah menceritakan satu pengalamannya, biasanya para psikolog atau konselor akan memflashback dengan timeline. Timeline-nya kita akan bertanya tentang kejadian apa yang traumatik di usia 0 sampai 7 tahun. Jadi digalinya itu di usia 0 sampai 7 tahun meskipun ada ahli yang mengatakan bahwa anak-anak itu 0 sampai 12 tahun. Tapi juga ada ahli yang mengatakan bahwa yang namanya inner child bukan hanya terjadi atau pengalaman buruk ketika di anak-anak saja, tetapi pengalaman ketika kita kemarin yang sudah terlewat tetapi itu membuat kita traumatik itu juga bisa dikatakan inner child. Jadi memang kita banyak referensi ya, paling kita tinggal memilih mana yang lebih tepat gitu ya dari yang paling baik itu tersebut. Cuma ya sebagai referensi tadi, ternyata ada yang mengatakan anak itu 0 sampai 12 tahun. Tapi ada yang mengatakan bahwa traumatik itu di 0 sampai 7 tahun yang sangat berpengaruh. Tapi ada yang mengatakan, ya kemarin juga ketika kita sudah dewasa terjadi sesuatu, misalkan perceraian ataupun apapun, itu juga bisa dikatakan inner child. Tapi kalau kita lihat ke konteks kalimat tadi, child itu berarti anak gitu ya. Tinggal teman-teman silahkan mau menyimpulkannya yang mana ya. Nah, tadi ketika kalau ingin membereskan inner child dengan tulisan, tinggal ditulis apa rasanya jadi saya. Ya. Kalau Elsa, apa rasanya jadi Elsa? Elsa tulislah apa rasanya jadi Elsa. Munculkan semua emosi-emosi, memori-memori yang membuat kita, kok kita jadi gininya, kok kita jadi orang yang pemarah, kok kita jadi orang yang cepat tersinggung, orang minderan, jadi orang yang takut dan sebagainya atau penakut. Itu munculkan karena itu adalah berdampak dari apa yang dialami waktu kita masih anak. Ya, ini teman-teman. Tuh, kalau mau tulisan dengan menanyakan rasa. Ada yang dikembangkan lagi selain apa rasanya jadi saya, bisa saja dikembangkan di tulisan itu apa yang saya takuti, apa yang membuat saya sedih, apa yang membuat saya marah, apa yang membuat saya malu. Emosi-emosi negatifnya ditulis. Nah, itu silahkan dan itu harus diulang-ulang. Minimal 7 hari itu diulang-ulang penulisan itu. Dan ketika menulis pun, ketika satu kali menulis tidak bisa selesai satu paragraf, diulang lagi sampai 5 paragraf ketika satu kali terapi menulis itu. Ya, sampai nanti kita menemukan akan ada perubahan tulisan dari yang tadinya marah karena ini. Lama-lama muncul itu rasa sadar dari karena apa? Emosinya sudah tertumpah di awal-awal tulisan. Nah, tulisan berikutnya itu justru akan muncul hal-hal yang lebih positif dari apa yang kita rasakan. Misalkan saya lebih lega, apa rasanya saya lebih lega, saya lebih tenang, itu akan muncul. Nah, itu tandanya emosinya sudah mulai terurai, ya, sudah mulai dilepas. Ya. Nah, oke. Nah, teman-teman, karena Umi jadi waktunya ini sampai 24.5 ini masih ada waktu.
Umi akan bawa dulu teman-teman untuk sesi terapi. Tapi tolong yang sebelumnya itu sudah bisa dipahami belum? Ya, takutnya nanti malah pas ke terapi nggak ngepek gitu karena nggak ngerti tuh ini apa dan sebagainya. Ini terapi ada salah satu ikhtiar ya, ikhtiar kita untuk tadi melaksanakan ayat Ar-Rod 11 tadi. Kita ingin merubah diri kita dari yang buruk menjadi lebih baik. Merubah diri kita yang tadinya tidak produktif menjadi produktif. Merubah diri kita yang tadinya bukan apa-apa menjadi apa-apa. Artinya lebih bermanfaat ya bagi keluarga, bagi lingkungan gitu ya, bagi masyarakat di sekitar kita. Baik, Umi, insya Allah sudah paham dan sepertinya sudah Umi insya Allah paham. Insya Allah banyak yang paham ya. Nanti paling Teteh Bunda untuk sesi pertanyaannya bisa di akhir ya. Ya, kita di akhir aja ya. Nanti direkap sama Teh Elsa ya Teh ya. Nah, Baik. sekarang kita teman-teman kalau sudah siap, kita akan coba masuk ke sesi terapi. Sesi terapi ini memang kita harus sadar dulu, benar nggak ada kita merasakan sesuatu yang salah atau tidak, atau kita saya mah baik-baik aja, itu nggak ngepek juga. Tapi sebetulnya setiap orang pasti punya inner child. Apakah itu traumatiknya berat atau ringan? Karena sesungguhnya di psikolog sendiri untuk mengukur trauma inner child seseorang levelnya itu ada tesnya gitu ya, ada asesmen yang harus diisi. Apakah levelnya kita di level 1, ada sampai 6 level gitu ya, apakah kita di level 1, 2, 3, 4 atau 6. Nah ini biasanya dari pertanyaan-pertanyaan yang muncul tadi nanti ada nilai ya. Kalau nilainya rentang sekian sampai sekian itu level 1 masih ringan. Kalau rentang nilainya sekian sampai sekian level 2. Nah, itu kayak kita beli seblak ya, ada levelnya gitu ya, ada yang pedesnya gimana gitu. Nah, itu juga sama, inner child juga ada tingkatan-tingkatannya. Kalau levelnya sudah di level 6 tertinggi itu biasanya sudah terlihat munculnya perilaku-perilaku yang bagi orang tuh nyebelin banget gitu ya. Kalau kita sering tuh orang tuh merasa paling benar, yang sekarang itu sering kita teman-teman dengar ada NPD ya, narcissistic personal disorder, orang-orang yang narsis banget gitu ya, karena dia merasa paling benar, merasa paling berkuasa, merasa paling segalanya. Itu sebenarnya dampak dari tumpukan emosi inner child yang tidak dilepas ya, akhirnya jadi bebal, akhirnya menjadi seperti itu. Dia ingin menunjukkan kehausan emosi dia dengan perilaku yang tadi narsistik gitu ya. Dan itu sering kita temui, ada pimpinan, ada teman, bahkan di keluarga, mertua dan sebagainya, ada yang seperti itu gitu ya. Semua dia merasa benar, apa-apa yang di luar dia salah. Sehingga itu menjadi sebuah masalah dalam keluarga atau dalam relationship atau dalam hubungan pertemanan atau apapun. Karena apa? Karena dia merasa selalu benar, padahal manusia itu tidak akan benar terus ya, karena bukan malaikat juga. Salah terus juga tidak akan karena bukan setan gitu. Tapi kita ada kadang salah, kadang juga kita benar gitu. Itu yang harus dipahami. Tapi orang-orang yang memang terganggu di level tinggi itu dia akan menjadi merasa yang paling benar. Dan sehingga ketika berteman atau menjalin pertemanan atau hubungan apapun, dia jadi toksik, jadi racun. Ya. Maka kalau ketika kita bertemu dengan orang seperti itu, dia tidak akan mempan diingatin, dia harus sadar dulu bahwa dia sedang tidak baik-baik saja. Tapi yang seperti itu selalu merasa saya emang nggak apa-apa. Gitu. Justru ketika kita ditanya saya mah baik-baik saja, justru Anda sedang tidak baik-baik saja. Yang namanya manusia itu pasti selalu ada masalah. Karena udah Allah katakan selama kita masih hidup, Allah akan uji ya di Al-Baqarah. Diuji dengan apa? Kekurangan harta, kekurangan jiwa, kekurangan buah-buahan. Dan semuanya itu akan diuji. Apapun yang terjadi, hal-hal yang tidak sesuai dengan keinginan itu adalah ujian. Bahkan kebaikan juga atau kesenangan juga jadi ujian sebetulnya bagi kita. Harusnya kita ketika diuji dengan kebaikan bersyukur, ketika diuji dengan sesuatu yang kurang baik, ya bersabar. Itu tujuannya Allah menguji kita. Jadi kita tidak akan pernah lepas dari yang namanya ujian. Tapi yang paling penting adalah respon kita dari setiap menghadapi ujian. Ya, jadi teman-teman mungkin sadari dulu, pikirkan dulu, saya ada masalah nggak ya? Oh, saya benar nggak ya saya ini ada inner child? Kalau menurut saya semua inner child. Saya juga ya saya sendiri mengalami itu hal-hal yang tidak menyenangkan waktu kecil dan itu berdampak menjadi minder, jadi nggak pede, jadi
orang yang menarik diri dan sebagainya. Saya alami itu sebelum saya bereskan, tetapi setelah dibereskan justru muncullah kita yang sebenarnya. Ternyata saya tuh nggak pemalu, ternyata saya itu orangnya pede gitu ya. Kenapa? Kemarin tersempat seperti itu karena ada pengalaman yang traumatik, diremehkan orang, dikucilkan, dibanding-bandingkan dan sebagainya. Itu membuat kita, saya mada bukan apa-apa. Padahal itu hanya tadi perasaan atau pengalaman yang dialami oleh anak kecil yang ada dalam diri kita. Maka teman-teman sebetulnya ketika setelah melalui ini harusnya muncul jadi pribadi-pribadi yang lebih hebat lagi dari sekarang gitu ya. Jadi bukan setelah ini nanti malah jadi malah melehoi atau menjadi lembek, enggak. Justru bakal lebih baik lagi. Kita akan menemukan potensi kita yang sesungguhnya. Yang kemarin tertimbun, tertutup oleh hijab. Hijab mana? Hijab emosi negatif yang kita buat sendiri, yang kita punya, yang tidak kita lepaskan. Ya. Yang terjadi ketika masa-masa kecil mungkin. Boleh dari asuhan orang tua yang memang tidak tepat gitu, atau juga pengalaman ketika bertemu dengan orang yang memang toksik dari awal, dari kecil kita bertemu orang itu sehingga membuat kita tersakiti, terluka. Gitu. Itu ayo kita bereskan karena bukan orang lain yang beres, tapi diri kita sendiri yang akan membereskan. Kalau teman-teman sudah siap, ayo kita coba akan mulai untuk membereskannya. Teman-teman boleh duduk rileks gitu ya. Tarik nafas dulu sebelumnya. Untuk posisinya bagaimana? Posisinya sebenarnya kalau yang waktu saya pelatihan jadi bersandar di kursi. Kalau kursinya ada apa ya, ada sandarannya. Jadi gini aja, rileks gini. Kayak mau tidur gitu, rileks aja, santai gitu ya. Jadi nggak tegang seping, rileks gitu. Silahkan duduk serileks mungkin, bersandar ke kursi kalau ada kursi gitu ya. Jadi cari dulu posisi yang membuat teman-teman benar-benar nyantai gitu ya. Seperti orang yang ngantuk tiduran, seperti orang yang lagi ngantuk tiduran aja. Jangan berpikir nanti malu ini ya. Kalau teman-teman malu boleh tutup kameranya juga tidak apa-apa, biar lebih leluasa. Tapi intinya kalian atau teman-teman ambil posisi yang paling nyaman ya. Kalau sudah merasa nyaman ya teman-teman boleh nanti kita mulai dulu dengan ta'awudz dan basmalah ya. Kemudian juga kita bilang dulu beristighfar dulu dan memohon pada Allah izin untuk melepas apa-apa yang menjadi penghalang kita ya. Nah, mudah-mudahan dengan ini teman-teman nanti bisa menemukan pribadi yang sebenarnya ya, pribadi-pribadi yang bercahaya karena Allah sudah menciptakan manusia itu fitrah, bersih ya, hanya menyukai kebaikan dan tidak menyukai kemaksiatan. Tapi kenapa sekarang kita suka maksiat? Ya tadi sudah terkotori, sudah terkontaminasi ya. Kalau teman-teman sudah siap, boleh nanti saya akan keluarkan audionya ya. Nanti boleh sambil merem boleh. Yang penting apa yang saya katakan, kalau tadi doa di awal diikuti, kalau misalkan nanti saya ada satu gambaran, bayangkan, teman-teman bayangkan. Terus teman gimana kalau sedih, boleh nangis-nangis saja. Ya, silahkan nangis saja, nggak usah ditahan. Justru anak kecil yang ada dalam diri kita itu mau keluar, ya, biar lepas, biar tidak terus terkungkung di dalam tubuh kita yang dewasa, sehingga membuat kita terus ke kanan. Baik, kalau sudah siap, saya akan keluarkan audionya. Terdengar, Elsa? Ada suaranya belum? Ada Umi terdengar. Ya, baik. Ya, silakan rileks. Tarik napas yang panjang dari hidung. Keluarkan juga dari hidung. Tarik lagi napas yang panjang. Keluarkan dari hidung. Tarik napas yang panjang. Keluarkan lagi dari hidung juga. Terus lakukan sampai kita merasa rileks. Lakukan lagi.
hati. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi tawakkalna. Allahi la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Astagfirullahaladzim. 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 Teman-teman boleh pejamkan matanya. Silakan pejamkan matanya. Posisi senyaman mungkin. Baik. Saya akan ajak teman-teman jalan-jalan. Oke. Bayangkan teman-teman ada di dalam satu tempat yang sangat indah, yang sangat teman-teman sukai. Bayangkan, nikmati pemandangannya, rasakan hembusan angin. Teman-teman tidak ada siapapun di sana ya, hanya seorang diri. Tempat yang bagus, tempat yang indah. Teman-teman berlari ke sana kemari dengan diam. Terus bayangkan, berjalan menyusuri tempat tersebut. Sampai menemukan satu rumah. Ya, rumah yang tidak asing bagi teman-teman. Rumah masa kecilku. Rumah masa kecil teman-teman. Silahkan telusuri rumah itu dari satu ruang ke ruang lainnya. Terus cari orang-orang yang ada di sana. Lalu teman-teman menemukan satu ruang. Dan di ruang itu ada seorang anak kecil. Ya, anak kecil. Dan anak kecil itu adalah kita yang masih kecil. Dia sendiri di sana. Dia ketakutan, sedih, menangis seorang diri. Terus hampiri anak kecil tadi. Dekati anak kecil tadi. Sapa dia. Tanya dia. Hai, wahai engkau, anak dalam diriku yang terluka. Sedang apa kau nangis? Mari ke sini. Aku di sini.
dewasa. Tak perlu takut lagi. Aku akan menjagamu. Kau aman dengan. Kita aman. Bisa saling melindungi diri sendiri. Ayo. Ayo ikut ke masa kini. Jangan biarkan masa lalu memenjarakan kita. Pegang tanganku. Mari jalan bersama. Nikmati setiap langkah kita di masa kini. Melangkah, menggapai ridho ilahi. Menjadi pribadi yang lebih baik. Kamu sangat berharga. Aku sengaja hadir menemuimu. Wahai anak kecil dalam diriku. Sekarang kamu aman. Sekarang kamu tenang. Aku akan selalu menjagamu. Tarik napas yang panjang. Yakinkan dalam diri kita, anak kecil tadi sudah baik. Sudah melampiaskan semua emosi, rasa sakit, dan lukanya. Sudah menceritakan pada kita. Sekarang kita bimbing dia untuk selalu melangkah dengan kita. Menjajaki masa kini yang lebih baik. Tidak memendam luka-luka yang hanya menjadi hijab penghalang kebaikan. Ajak dia melangkah. Ajak dia bergerak untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Pribadi-pribadi bercahaya, bermanfaat bagi sesama. Tarik nafas yang panjang. Lepaskan. Tarik nafas yang panjang. Anak kecil sudah tenang. Kita pun harus tenang. Kita pun jalani hidup ini dengan lebih baik. Temukan cahaya dalam diri kita yang mampu menyinari sesama, yang mampu membuat kita bergerak untuk membela agama Allah dengan potensi yang kita miliki. Baik, tarik nafas yang panjang, teman-teman. Tarik nafas yang panjang, lepaskan. Tarik nafas yang panjang, lepaskan. Tarik nafas yang panjang, lepaskan. Lakukan sekali lagi. Alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Alhamdulillah, demikian teman-teman sesi terapi yang bisa saya bantu untuk teman-teman. Mudah-mudahan bisa menghilangkan tadi derita anak kecil yang ada di dalam diri. Insya Allah satu terapi ini bisa mudah-mudahan untuk membuat kita menjadi lebih baik lagi. Tergantung kadar level dari teman-teman. Ada yang kalau levelnya rendah satu kali sesi ini juga udah bisa membuat kita move on. Tetapi kalau levelnya tinggi memang kita perlu beberapa langkah, perlu beberapa tahap. Tidak cukup satu kali. Yang penting kita ikhtiar lillahi ta'ala. Semua Allah yang akan merubahnya, asal kita punya keinginan dalam diri kita untuk merubah menjadi lebih baik. Itu barangkali Elsa yang bisa Umi sampaikan untuk membimbing teman-teman, mengajak teman-teman melepaskan inner child tadi yang belum sembuh, yang masih terluka. Mudah-mudahan anak tadi yang ada di rumah tadi kembali sehat, bahagia seperti hari ini kita. Terima kasih. Umi cukupkan dulu, nanti kita lanjut dengan sesi tanya jawab. Sikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Umi. Saya ngumpulin tenaga juga ini.
Baik, untuk Teteh Bunda yang mau bertanya boleh bisa langsung nyalakan mikrofonnya saja atau di chat obrolan juga boleh. Dan sambil menunggu yang lain, bertanya, ini sudah ada pertanyaan, Umi. Ya, Sebelumnya sudah ada pertanyaan dari Teh Desta Maharani dari Karawang. Maaf. Umi Uyun izin bertanya, saya ya. sudah merasakan inner child pada diri saya. Semakin menggali inner child itu, malah saya seringkali menyalahkan orang-orang yang membuat saya inner child. Mohon nasihatnya, Umi. Baik, ya Teh. Baik untuk pertanyaan tadi yang dari Karawang ya. Salam kenal, semoga Allah senantiasa memberkati kita semua ya, terutama Teteh yang di Karawang. Ketika kita mendapatkan satu problem atau satu masalah, dengan menunjukkan tangan kita ke orang lain, gara-gara itu, ini berapa jari? 1. 4 jari nunjuknya kemana? Ke kita. Jadi sebenarnya ketika kita menunjuk orang itu tidak menyelesaikan masalah. Karena dari simbolis saja ini sudah 4 jari menunjuk pada diri kita. Kedua, Allah sudah menyampaikan di surat An-Nisa 79, teman-teman bisa buka. Apa-apa yang baik itu dari Allah. Bukan karena kita pintar, bukan karena kita beruntung, bukan karena kita hebat, dan enggak. Yang baik itu dari Allah. Tapi apa-apa yang buruk menimpamu itu karena dirimu sendiri. Silakan teman-teman buka. Kalau Umi itu jadikan satu rumus kehidupan. Jadi ketika menemukan masalah apapun, tidak meninjau ke sana, tapi ini nih, ini yang salah. Ya. Karena di Quran dikatakan, yang baik-baik dari Allah, yang buruk dari kamu sendiri. Anak kita belum soleh, suami kita belum soleh, nggak bisa nunjuk ke yang lain, itu udah gini-gini. Pasti ada salah dari kita. Itu yang harus kita sadari. Ya. Pertama, kita sadari kesalahan itu. Kedua, kita yakini apapun yang terjadi, apapun itu yang baik atau yang buruk, semua atas izin Allah. Tidak ada kejadian di muka bumi ini tanpa izin Allah. Sekalipun ada orang yang ingin merendahkan kita, kalau Allah tidak izinkan. Ribuan orang mau merendahkan kita, Allah nggak izinkan, nggak akan. Ataupun ada orang yang ingin mengagul-agulkan kita, mengangkat kita, memuliakan kita, kalau Allah nggak izin. Yang mampu merendahkan dan memuliakan seseorang hanya Allah, bukan manusia. Itu harus dipahami dulu. Ya. Pertama tadi rumus kehidupannya, semua yang baik dari Allah, semua yang buruk dari saya. Menunjuk orang lain bukan solusi. Nah, kalau sudah tahu, oh saya salah, apa yang harus kita sadari? Berarti kita menerima dulu. Menerima setiap masalah, menerima setiap ujian. Saya terima ya Allah dengan ikhlas. Ketika sudah diterima, sadari. Sadar, pasti ada salah saya. Pasti ini adalah ujian. Pasti ini adalah atas izin Allah. Kalau Allah mengizinkan sesuatu terjadi, berarti itu baik bagi kita. Meskipun dirasakan oleh kita sebagai sesuatu yang tidak enak. Allah mengizinkan pasti baik. Sekalipun misalkan kita di PHK dari sebuah perusahaan. Menurut kita itu buruk, tapi Allah izinkan, berarti ada kebaikan di sana. Nah, Umi juga punya pengalaman ketika Umi harus resign dari satu tempat Umi bekerja. Sakit, apalagi kita merintis dan sebagainya. Tapi kita sadar ada salah di kita, sadar atas izin Allah, perbaiki. Dan ternyata di situ ada rahmat, ada keberkahan, ada kebermanfaatan yang lebih besar. Bukan hanya untuk circle kecil, tapi untuk circle. Jadi ketika kita mendapat satu masalah, kalau kata Ustadz Nasrullah, anggap itu permen. Ya. Bungkusnya harus dibuka dulu sebelum dimakan. Bisa nggak ya? Mau nggak teman-teman permen dimakan sama bungkusnya? Kira-kira enak nggak? Nggak, ya. Jadi buka dulu dong bungkusnya, baru di dalamnya ada permen yang manis. Artinya ketika dapat masalah, buka dulu masalahnya, terima dulu, lalu kita perbaiki. Maka dari situ kita akan mendapatkan rahmat, keberkahan, sesuatu yang kita tidak sangka-sangka. Bahkan rizki, khairul rojikin ada di sana, rizki terbaik itu. Ketika kita diawali dengan sadar mau menerima. Kenapa orang bertubi-tubi diuji lagi, diuji? Nggak sadar-sadar, nggak terima. Bahkan menyalahkan orang lain, bahkan komplain. Yang ada maridnya tambah tebal gitu. Bukannya jadi bersih dengan menyalahkan. Barangkali gitu Teh ya. Untuk yang Teteh yang di Karawang,
baca lagi itu yang tadi kata Umi Anissa 79-nya, jadikan itu adalah rumus kehidupan. Sehingga kita tidak mudah menyalahkan orang. Yang ada saya salah, kamu benar, beres masalah dengan siapapun. Kenapa masalah semakin besar? Karena kita menganggap orang lain salah. Orang yang kita salahkan juga nggak mau disalahkan. Makanya terus masalahnya bertambah. Tapi kalau kita dengan siapapun berdebat, siapapun suami atau dengan orang tua, kamu begini-gini, mama aku begini, itu nggak akan selesai masalah. Tapi ketika orang tua, kamu jadi anak, ya maaf saya salah, mama benar. Udah, orang tua juga nggak akan ngomong-ngomong lagi. Ya. Malu juga mungkin mau ngotot itu. Sama anak pun saya gitu, ya Umi salah, anak Umi benar. Udah nggak akan rame. Barangkali ya Teh, mudah-mudahan bisa menjawab. Kalaupun tidak, Teteh cari referensi yang lain ya. Barangkali itu Elsa. Baik, semoga jawaban Umi dapat bermanfaat untuk Teh Desta ya. Berikutnya ada lagi pertanyaan Umi dari Ya, Teh Novi Nurul ini. Umi bertanya, saya korban cerai dari kecil dan banyak sekali luka yang saya terima dari ayah kandung ketika ikhtiar menjalin kembali hubungan baik. Ketika menikah lebih banyak luka yang diterima dari pasangan sampai berujung perpisahan. Inner child yang saya terasa semakin terluka melihat anak mengalami apa yang saya alami dulu. Sempat depresi dan hampir ke psikologi. Alhamdulillah semakin mendekatkan diri dengan Allah sedikit demi sedikit terasa lebih baik. Tapi sesekali sakitnya suka kambuh, walaupun gak sengaja ingat-ingat semua deretan kejadian. Apa yang harus saya coba lakukan, Umi? ya, Silahkan. ya Teh. Ini Teh banyak ya yang masuk ke ruang konseling itu, ada punya ayah KDRT ke ibunya, dia nggak mau punya suami kayak gitu, kenyataannya suaminya juga KDRT. Udah gitu dia punya anak, anaknya juga suaminya KDRT. Seolah itu tertarik. Tapi kalau kita lari ke satu keterangan bahwa apa yang kita pikirkan bahwa itulah yang akan diwujud, gitu ya. Jadi apa yang kita takutkan bahwa itu yang datang. Jadi sebetulnya ketika ujian itu datang, maka tadi rumus ujian tadi, terima. Itu terjadi, kalau sudah terjadi qadarullah berarti atas izin Allah. Berarti ada kebaikan. Kenapa Allah datangkan lagi ujian? Datang karena kita nggak nerima, entah lulus. Kalau kita lagi ujian sekolah, nggak lulus nih, biasanya ibu guru atau pak guru akan melakukan remedial, pengulangan. Nah, ketika orang dari Allah diuji nggak lulus, ya diulanglah ujiannya sampai kita lulus atau sampai kita mau terima. Nah, ketika kita mendapatkan tadi orang tua yang cerai dan sebagainya itu membuat sakit dan sebagainya, harusnya ditumbuhkan pertama kita terima, kita ikhlas bahwa ini atas izin Allah. Dan apa yang harus kita lakukan? Memaafkan, forgiveness. Memaafkan siapapun, ya. Itu yang akan membuat kita lega, yang akan membuat kita lepas gitu ya. Ketika kita tidak mau memaafkan orang lain, marah, benci, dendam, bawa itu terus sama ibu. Ketrigger seketik sedikit masalah ibu akan meledak. Karena apa? Udah bawa-bawa rangsel emosi. Emosi buruknya dibawa terus, berat loh. Kita mau hacking bawa rangsel aja udah berat. Ini yang ibu bawa kemana-mana rangsel emosi. Makanya ketrigger sedikit kita akan marah gitu ya. Coba dilepas tadi, dimaafkan. Maka putuslah rantai tadi, mendapatkan suami yang KDRT atau yang suka cerai-cerai seperti itu, dari kita diputusnya dengan cara apa? Memaafkan. Ada lagi satu kasus, orang tuanya menikah karena zina, nauzubillah. Dialah jadi anak-anak hasil zina. Sebenarnya kalau tidak ada anak yang dosa adalah orang tua. Tapi lingkungan mengecap dia sebagai anak hasil zina. Dia pun berpikir marah ke orang, kenapa orang tuaku zina? Jadi akunya jadi ini sama masalah, nggak terima. Akhirnya dia sendiri pun zina, sampai punya anak. Nah, tidak diterima lah. Mungkin anaknya pun melakukan hal yang sama, merekam memori itu dan tidak menerimanya. Saya nggak mau kayak gitu. Justru yang nggak mau itu bisa akan terwujud. Akhirnya apa? Sampai anak cucunya juga melakukan hal yang sama. Kalau tetangga bilang itu karma. Bukan karma. Itu adalah memori bawah sadar yang menarik diri, yang menarik si pelakunya untuk melakukan hal yang sama. Ini pelajaran lagi bagi teman-teman. Ada yang datang ke Umi, selingkuh gitu ya. Yang tapi hebatnya tuh datang berdua suami istri, yang si istri yang diselingkuhi itu dibawa suaminya datang. Akhirnya itu
Tanyalah si suaminya. Udah berapa kali seperti itu, sering katanya. Ya, tapi saya teh nggak mau selingkuh, tapi kok saya selingkuh. Oke, flashback lah di masa kecil 0 sampai 7 tahun, ternyata si bapak itu punya inner child. Inner child-nya apa? Punya ayah, galak, kawin cerai. Ada di memori dia. Nah, akhirnya digali ke sana. Ya udah, Umi ajak untuk melepas inner child, menemui ayahnya tadi. Untuk apa? Secara imajinasi. Memaafkan. Kuncinya itu. Kalau kita belum memaafkan siapapun, itu justru akan terulang lagi, terulang. Nah, ketika si suami tadi mau memaafkan dalam proses, memang kalau laki-laki disuruh visualisasi beda sama perempuan. Kalau perempuan udah bayangan, udah nangis, udah nangis bawa. Kalau laki suruh bayangkan, nggak dapet bayangannya, bayangkan nggak dapet gitu. Kayak bapak sendiri seperti itu. Akhirnya udah dapat katanya. Dalam imajinasinya dia bertemu ayahnya, kemudian ngomong apa yang menjadi kekesalan dia, setelah itu memaafkan ayahnya. Dan alhamdulillah selang beberapa bulan saya tanya perkembangannya, alhamdulillah sekarang baik, tidak ini lagi. Dan bahkan setelah proses itu pengislahan dari kedua belah pihak, justru rezeki dan karir keduanya jadi semakin melambung. Dan suaminya nggak ya, alhamdulillah nggak sampai mudah gitu. Karena kata-katanya saya nggak tahu jadi mudah jatuh cinta. Padahal saya nggak mau. Saya ingin setia pada istri saya. Alhamdulillah istrinya sabar menerima. Maka kalau kasih hadiah suaminya tadi jadi sadar, rumah tangganya jadi samawa. Ya. Kalau kitanya membawa emosi ya udah pecah, hancurlah perahu gitu ya. Pasti yang terjadi ya perceraian. Itu barangkali ya, Telsa. Jadi jangan pernah kita tidak mau mengingat-ingat kesalahan orang lain sampai saya nggak mau seperti itu yang akan terjadi. Maka segera maafkan, itu kuncinya. Ya. Terapi membasuh luka pengasuhan juga salah satu intinya hanya memaafkan. Mau perjalanan bagaimana terapinya, ujung-ujungnya memaafkan. Lebih baik kita aja langsung disujud nih, di sejadah habis ini sholat tobat ke Allah. Allah hari ini saya maafkan siapapun. Saya maafkan orang tua saya maafkan mertua saya, maafkan suami saya. Siapapun yang menzolimi saya maafkan. Apalagi kalau kita repel memaafkan itu ada 4. Satu, dengan lisan kita tanpa bertemu orangnya. Kedua, dengan hati. Ketiga, dengan pikiran. Keempat, dengan perbuatan. Yang lebih bagus itu keempat, apa? Kita sudah bisa berbuat lagi dengan orang yang menzolimi kita. Hebat. Ya. Dan itu akan membuka tabir-tabir tadi, hijab-hijab tadi menjadi sebuah tabir rizki yang sangat besar. Rezeki bukan cuma materi ya, kesehatan, keberkahan, keselamatan gitu ya. Jadi jangan berdua rezeki itu uang gitu. Tapi bisa saja secara materi akan datang juga kepada kita jadi berkah berlimpah hidupnya gitu seperti itu. Tidak ada lagi katakanlah tidak ada lagi mar'i dalam hatinya, lepas hatinya tenang. Bukankah surga sebelum surganya nanti itu adalah ketenangan. Orang yang sudah tenang hidupnya sudah dapatkan surga sebelum surganya nanti yang sesungguhnya. Karena sejumlah orang sekarang itu hidupnya udah nggak tenang, udah sibuk aja gitu ya, segala sesuatu tuh entah mengejar apa. Gitu. Maka gitu, terdekatkan diri kita dengan Allah, tadi taubat dan maafkan siapapun yang sudah menzalimi kita. Apalagi kalau kita punten, kalau ada yang sudah bercerai, kita masih marah pada pasangan kita, yang korban anak, Bu. Bagi anak tidak ada bekas ayah, tidak ada bekas ibu. Ibu mungkin bekas istri, bekas suami, tapi bagi anak enggak, kita tetap orang tua mereka. Jadi kalau kita sampai marah, akhirnya membuat anak semakin terluka. Apalagi seperti kemarin yang dilihat di sosmed, ada nikah sampai nggak boleh datang tuh ayahnya, nggak boleh ngewakilin karena ibunya belum memaafkan. Yang rugi siapa? Anaknya kan? Kasihan. Ya, orang tua hanya memendam ego tadi, mementingkan ego. Maka kalau kita jadi orang tua yang sudah terluka, yuk maafkan siapapun itu. Insya Allah Bu, mudah, hampang, berkah. Memang sulit, minimal paksakan mulut ini ketika di atas sejadah, ya Allah, mulai sekarang saya maafkan si Fulan karenamu ya Allah. Karena Allah juga menyuruh kita memaafkan siapapun. Memang sulit-sulit, tapi kalau paksakan mulut aja. Kalau kita belum bisa ketemu muka dengan orangnya, minimal mulut kita di hadapan Allah ngomong seperti itu. Itu rasanya udah beda, feel-nya udah beda dibanding kita belum mengatakan saya maafkan dia. Seperti itu barangkali ya, Telsa. Mudah-mudahan bisa jawabnya. Amin. Semoga jawaban dari dari Umi dapat bermanfaat. Dan Umi melihat waktu yang sudah semakin malam, izin satu pertanyaan terakhir, Umi boleh? Baik, mangga. Mohon maaf ya kepada Teteh Bunda yang
tidak terbacakan pertanyaannya, karena Masya Allah banyak sekali yang bertanya. Jadi ini satu pertanyaan terakhir saja dari Bunda Ika Widya. Umi, saya sudah 8 tahun merasa tertekan karena anak suka bentak-bentak saya kalau ada keinginan harus terwujud. Gak bisa ditunda-tunda. Sekarang udah 18 tahun Umi, masih tetap seperti itu sifatnya. Saya harus gimana Umi? Di rumah jadi gak tenang. Sekarang juga lagi gak enak makan Umi. Enggak Umi, mohon Ya, pencerahannya. kembali ke rumus kehidupan tadi ya. Siapa yang salah? Ketika anak sudah memperlihatkan tadi perilaku yang buruk itu, siapa yang salah? Kita, orang tuanya. Bahkan di satu hadis dikatakan kullu mauludin yuladu alal fitrah fa abawahu. Anak itu bersih, maka orang tuanya lah yang membuat dia menjadi Nasrani, Majusi gitu ya, Yahudi gitu, orang tua. Jadi ketika ada perilaku-perilaku buruk pada anak, maka kitalah yang bertanggung jawab. Mungkin dari pola asuh kita dulu, karena kita sayang ke anak. Waktu kecil anak mau apa-apa, yuk boleh, anakmu ini ayo semua. Mau itu kebutuhan, mau keinginan, ayo nggak apa-apa, kita usaha buat anak. Nggak pernah anak diajarin untuk sabar, nggak pernah anak diajarin untuk menahan dulu ketika ada keinginan. No, penting mah tong ngadat, kasih we kasih. Apalagi jika anak diasuh oleh dua pola asuh yang berbeda. Diasuh nenek, diasuh juga oleh orang tua dengan pola yang berbeda. Maka akan muncullah anak-anak yang manipulatif seperti tadi. Kecil mintanya cuma main-mainan mobil-mobilan, main-mainan atau cuma makanan, tapi Allah udah gede, mintanya udah beda, mintanya handphone, mintanya motor, mintanya mobil beneran, mintanya uang yang banyak gitu. Nah, kalau kita mau evaluasi, mau muhasabah, itu ada kesalahan di pola asuh kita kemarin. Apa yang dilakukan? Tobat dulu sama Allah. Setelah itu dekati anak. Anak juga punya hati. Ya. Dekati berbicara dengan anak dengan bahasa cinta. Kita paham anak kita sebagai orang harus paham setiap orang punya bahasa cinta yang berbeda. Ya. Bahkan Rasulullah juga memahami bahasa cinta para sahabatnya. Ketika Rasulullah berbicara dengan Umar dan berbicara dengan Utsman berbeda. Ya. Ketika menghadapi Utsman dan menghadapi Abu Bakar beda. Utsman yang orangnya dalam arti kata melankolis gitu ya, perfeksionis. Rasulullah juga mengimbangi. Gitu. Hafal betul gitu. Nah, kita juga sebagai orang tua harus tahu ini anakku bahasa cintanya apa ya? Kepribadiannya bagaimana? Nah, kita masuk dengan bahasa cinta. Ngobrol, dekati ya. Ketika ada anak kondisi tenang, jangan mendekati anak dalam kondisi ketika sedang tantrum, sedang marah. Dia kalau seperti itu biarkan saja, biarkan dia keluar, biarkan dia emosinya keluar, biarkan dia tenang. Pasti akan menjadi teror bagi orang tua ketika anak sudah besar ngamuk-ngamuk seperti itu. Tidak sedikit kalau kita lihat di sosmed sampai dibunuh gitu ya, ketika ingin sesuatu tidak diikuti orang-orang tuanya bisa dibunuh. Gitu. Karena apa ya? Makanya tadi tobat gitu, kemudian lakukan pendekatan pada anak, ngobrol dari hati ke hati, bahas dengan bahasa cintanya anak. Kalau bahasa cintanya anak quality time ya usahakan dengan waktu yang berkualitas. Kalau bahasa cintanya anak sentuhan, dengan disentuh gitu ya, dengan diusap dan dengan sebagainya atau dipeluk anaknya dan sebagainya, kita ngobrol. Mama minta maaf ya Ade begini atau AA begini pasti salah. Nah kalau digitukan dulu, karena saya juga udah ngalamin. Anak saya yang lagi, emosinya tinggi. Umi minta maaf ya teh, ini salah Umi. Ini kada digituin dia juga, justru dia ingin membuktikan bahwa ini teh salah mama, kia teh saya terjadi gitu gara-gara mama misalkan. Cuma nggak mau ngomong seperti itu, apa yang dilihatkan perilaku buruknya, perilaku menyimpang. Coba dekati dulu. Minta bantuan Allah dengan apa? Berdoa. Doakan ya, doakan agar hati anak kita dilembutkan. Allah yang Maha melembutkan. Allahul Latifu bi ibadihi wa yarzuqu may yasha'u bi ghairi hisab. Baca itu di surat An-Naml atau surat apa yang lupa lagi, tapi di ayat itu meminta pada Allah yang Maha lembut agar melembutkan anak kita. Insya Allah Bu dibantu doa, dibantu dengan perubahan positif perilaku dari kita dulu orang, karena ini salah kita. Jangan berpikir saya tuh kurang apa sebagai orang tua, sudah membiayai, sudah mengurus gitu. Tetap salah. Coba ibu sekarang tanya aja setiap kalau yang sudah punya anak, tanya anaknya. Dede ngerasa kalau mama tuh sayang sama Dede. Pasti jawab anak enggak, pasti seperti.
Karena kita sudah dengan mengurus kita merasa udah menyayangi, tapi bagi anak bukan itu yang aku butuhkan, Mama. Mama terlalu sibuk cari kerja dan juga aku cuma butuh perhatian Mama. Maka ketika dibeliin apapun sama mamanya, terus mamanya merasa sudah menyayangi anak. Tapi tanya dari hati anak. Ada yang ngerasa nggak kalau mama tuh sayang udah beliin? Enggak, kata anak. Tapi enggak, karena kebutuhan anak bukan itu. Yang dibutuhkan adalah perhatian, kasih sayang, penghargaan, kepercayaan. Itu yang dibutuhkan. Nah, itu orang tua enggak. Kita yuk evaluasi diri. Ini juga selaku orang tua. Apalagi kalau orang tua untuk anak-anak pertama, pasti banyak melakukan kesalahan. Satu, kita tidak punya ilmu. Banyak anak-anak sulung itu jadi korban. Korban kebodohan kita. Maka sering-seringlah minta maaf ke anak sulung. Kalau ke anak kedua kita udah pengalaman. Mungkin kita juga udah baca-baca literasi, belajar ke sana kemari gitu. Dan juga mungkin kita sudah mulai muhasabah, sudah mulai ada hijrah lah dari tadinya jahiliyah, sekarang sudah mulai islami dan sebagainya. Tapi anak pertama itu di usia-usia kita yang masih, Masya Allah gitu ya, masih jahiliyah juga gitu ya. Jadi korban, maka kita harus minta maaf. Itu barangkali ya Bu. Insya Allah dengan kita muhasabah, mau taubat dan minta maaf, serta berdoa pada Allah, melakukan pendekatan dengan bahasa cintanya anak, anak bisa luluh insya Allah. Yang menentukan hati anak adalah Allah. Semoga Telsa mudah-mudahan bisa menjawab. Baik, amin. Bunda Ika, semoga jawabannya dapat bermanfaat ya. Dan saya ucapkan sekali lagi mohon maaf kepada Teteh Bunda yang bertanya, namun tidak saya bacakan. Mohon maaf sekali lagi. Namun Ustazah Umi, Ya, Umi sebelum mengakhiri satu pertanyaan terakhir, ini dari saya pribadi. Apakah Umi membuka praktek konseling atau bisa bertanya langsung kepada Umi atau gimana, Umi? iya. Alhamdulillah insya Allah Umi udah buka dari 2009 dan 2018 Umi udah buka rumah konsultasi karena Umi belum punya tempat khusus jadi masih di rumah buka konsultasi. Kalau ada yang mau datang mungkin bisa janjian dulu ke Umi gitu ya. Karena kesibukan Umi mungkin ini hanya nggak seperti teman-teman, ini adalah tugas menjadi konselor itu adalah tugas utama. Kalau Umi ini ada hobi sama sampingan aja karena tugas utamanya sebagai pegawai negara gitu ya. Jadi ada tugas-tugas kenegaraan yang kadang-kadang waktunya juga menyita juga. Nah, kalau di waktu-waktu senggang ya Umi suka melakukan itu dengan tadinya terpanggil melihat teman-teman yang banyak masalah tidak bisa ke psikolog dengan 1 jam tuh ke psikolog 500 sampai 400 ribu atau ya bahkan lebih dari itu. Teman-teman saya yang psikolog udah buka itu per sesinya udah 2 juta per sesi. Itu per sesi itu cuma 30 menit. Ya, kalau Umi silakan konsultasi harus pas Uminya waktunya luang gitu. Tapi Umi juga dibatasi kalau tidak dibatasi konsel itu bisa kemana-mana. Dibatasi satu masalah dan waktunya hanya 45 menit. 45 menit sudah membuka masalahnya, kemudian mengobservasi dan solusi. Itu sudah seperti itu. Tapi karena itu silakan kalau yang mau janji. Tapi kalau misalkan yang mendesak jauh juga boleh silakan chatting di WA. Misalkan nanti ya Umi kasih solusi-solusi dikit. Artinya yang lebih aplikatif. Insya Allah kami juga layani ada kelas profesional, ada juga yang layanan sosialnya untuk teman-teman yang mungkin ibu-ibu yang banyak ya di buruh-buruh yang memang tertindas, buruh-buruh yang ya kita bantu secara sosial kalau untuk mereka seperti itu. Kebanyakan lewat WA dulu kalau yang jauh teh. Kalau yang dekat boleh janjian, tapi itu juga ini juga Umi udah ada waiting list yang ingin konsul ke rumah. Aduh, mohon maaf itu. Karena saat ini Umi lagi ada tugas asesor. Jadi sedang mencari lembaga yang itu Masya Allah menyita waktu itu ya. Jadi satu lembaga harus diperiksa, diseleksi dan dianalisa video-video dan sebagainya itu betul-betul ngabisin waktu bisa gitu ya. Kalau nggak diterima karena itu udah tugas gitu seperti itu. Nanti kalau di waktu-waktu lain insya Allah Umi bantu. Kalau minimal lewat WA dulu lah. Kalau memang sudah sangat mendesak, mudah-mudahan bisa bantu. Itu barangkali Teh. Siap, Masya Allah. Terima kasih Umi. Semoga kembali jawabannya bermanfaat bagi semuanya. Amin, amin. Baik, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Umi, Jazakillah khair untuk ilmu yang dibagikan. Semoga Umi sehat selalu. Amin, amin. Amin. Ya, dan saya persilahkan kepada Umi untuk kembali ke aktivitasnya Baik. Dan pamit dari Zoom kajian. Ya, ya. Monggo, Baik Umi. ya. Untuk teman-teman semuanya, Umi undur diri, pamit. Umi doakan semoga teman-teman yang hari ini hadir mendapatkan satu ibroh, satu pelajaran yang bisa diamalkan. Dan mudah-mudahan teman-teman
Allah jadikan keluarganya semakin sakinah, mawadah warohmah, anak-anaknya anak-anak menjadi anak yang soleh soleha. Allah juga kabukakan pintu rezeki yang berkah, berlimpah, barokah, dan menjadikan teman-teman jadi pribadi-pribadi yang bercahaya, bermanfaat untuk sesama. Sekali Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Umi pamit ya Teh. Assalamualaikum. Iya, Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah. Terima kasih kepada Teteh Bunda yang sudah hadir di Zoom. Sekali lagi saya ucapkan mohon maaf kepada Teteh Bunda yang bertanya, namun tidak sempat saya bacakan dan tidak sempat mendapat jawaban dari Umi. Saya mohon maaf sekali lagi. Dan saya ucapkan terima kasih banyak sekali lagi kepada Teteh Bunda yang sudah hadir di Zoom. Jazakumullah khair. Semoga ilmunya bermanfaat. Semoga kita bisa selalu bersilaturahmi kembali. Dan ditunggu webinar Daurah Anissa besok malam pukul 19.30. Insya Allah besok malam akan dibersamai dengan Ustazah Mira Andriani. Dan minta dan untuk Teteh Bunda yang tadi mencatat rangkuman bisa dibikin Instastory di akun media sosial di akun sosial medianya dan testimoninya dan di tag di akun Daurah Anisanya ya. Nanti kita repost supaya kita pun tahu testimoni dari Teteh Bunda. Dan kami sangat menerima kritik dan saran, jadi bisa nanti disampaikan pesannya melalui DM Daurah Anissa ke Instagram @daurahannisa_n. Baik, Teteh Bunda, saya izin tutup kajian malam hari ini. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian. Sesungguhnya kesalahan datangnya murni dari saya dan kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tutup perjumpaan malam hari ini dengan membaca doa kafaratul majlis serta istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astagfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, jazakillah Kak Eva. Amin wa iyaki teteh. Izin live duluan Teh Elsa, HP-nya lowbat. Jazakillah khairum uyun untuk ilmu juga sesi terapinya. Semoga menjadi pahala jariah bermanfaat bagi kami penerima ilmunya. Amin. Amin Allahumma amin. Di Elsa mana gimana rumah sampai nangis? ya? Gimana Teh Elsa sampai nangis? Aduh, Masya Allah, tadi bukan hampir, sampai mengumpulkan tenaga buat ngomong supaya enggak Masya Allah ya banjir Ya sekali Allah. ini dengan tangisan, Masya Allah. Iya, luar biasa bikin lagi. Semoga nanti bisa berkumpul lagi di kajiannya Umi Uyun ya. Ya Insya Allah, Masya Allah ya. Amin. Terima kasih juga kepada tim Daurah Anissa yang Masya Allah hebat bisa menghadirkan sosok Umi Uyun buat ada sesi terapi ini, Masya Allah. Ini ada yang nanya di mana rumahnya Umi, katanya rumahnya Umi Dekat di rumah mana? Ais. Rumahnya Umi mungkin sebelum ke rumahnya bisa di chat di WA-nya dulu tadi. Sebelum kita mulai, Umi sudah membagikan CV serta nomor WA-nya ya. Jadi bisa dihubungin saja ke nomor WA itu. Iya, Masya Allah. Teh Sarina. Jazakillah ilmunya Umi. Wa iyaki Teh Novi Soliha. Nah, ini jazakillah Umi, semoga Umi senantiasa sehat selalu dalam kasih sayang Allah. Wa jazakillah amin Bunda Silvi. Jazakillah ahsanul jaza Umi. Wa iyaki Bunda Elis. Hatur nuhun Teh Elsa dan tim webinar Daurah Anissa. Semoga sehat-sehat juga ya, izin live katanya. Masya Allah. Alhamdulillah. Jazakillah khair Teh Elsa wa iyaki Bunda. Insyaallah. Jazakillah khair Teh Elsa. Wa iyaki Teh Aisyah. Masya Allah jazakillah juga ya.
Jazakillah khair Teh Elsa. Wa iyaki Teh Ustazah Mira. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, jazakillah khair Teh dan Ustazah. Wa iyaki Teh Bunda. Teh Bunda maksudnya. Umi juga di daerah Majalaya kalau nggak salah katanya. Oh tuh ada info Umi juga dari daerah Majalaya katanya. Iya, betul. Kak Ais tahu informasinya Umi di daerah mana tepatnya alamatnya. Tapi mungkin Eh, sebelum nanti aja iya mungkin. gimana? Insya Allah ya. Berarti nanti aja ya sebelum Iya, datang lebih baik menghubungi Teteh Aisyah, Teteh Admin bo- Aisyah atau bisa langsung menghubungi Umi aja ya. boleh. Ke Umi langsung boleh. Mm. Dan pokoknya semoga nanti ada pertemuan kembali bersama Umi Uyun. Insya Allah ya, sampai nangis aku. Teteh Aisyah nangis padahal udah sering ya Ih, Masya bertemu Umi Allah. Uyun di kajiannya. Insya Allah ya. Ternyata memang levelnya kata Umi kan ada level yang level bertingkat-tingkat mungkin ya. Hmm. Jadi memang belum selesai, jadi ya Iya, makanya tetap ya nangis Allah. terus ya. Iya, Masya Allah. Semoga Allah sembuhkan. Amin ya Allah, amin. Masih ada Teteh Bunda yang bertahan di kolom Zoom. Insya Maka Allah Teteh ya. Bunda, atau mungkin Teteh Bunda sebelum keluar dari Zoom ada yang ingin disampaikan boleh Iya, boleh. sambil kita menunggu Zoom-nya mati sendiri ya. Iya. Boleh untuk testimoninya atau rangkumannya, jangan lupa dibuat di Instagram story-nya rangkuman sama testimoninya dan tag akun @daurah_anisa. Iya, Masya Allah. Jam berapa sekarang ya? Masya Allah. Udah setengah 10 kurang. Udah setengah 10 ya. Mungkin pas pas bangun tidur mungkin matanya sembab. Benar-benar habis nangis terus langsung ditidurin biasanya pas bangun Ih, sembab matanya ya. iya, Insya Allah ya. Yang besoknya kerja Mm-mm. dikompres dulu kayaknya. Takutnya sembab. Katanya ini malam-malam habis ngapain? Pagi-pagi malah sembab. Iya, Habis, betul. habis tazkiyatun nafs. Cenah. Insya Allah. Habis talabul ilmi. Mm-mm. Insya Allah. Semoga bisa bertemu lagi ya di acara-acara selanjutnya dengan Amin. sesi yang Masya Allah seperti ini. Amin. 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 Baik, Teh Ais, sepertinya kita tutup aja ya kolom Boleh. Zoom-nya karena melihat waktu sudah malam juga. Mungkin Iya, Teteh boleh. Bunda ini ada yang belum sadar, belum sadar, belum ngeh kalau misalkan Zoom-nya udah selesai. Udah Jadi selesai. kita tutup saja perjumpaan malam hari ini. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi buat Teteh Bunda yang sudah hadir. Jazakillah khair juga buat Teh Aisyah yang selalu membantu Khairon, di Teh Elsa kajian. juga membantu saya, Masya Allah. Baik, Thais dan Bunda Teteh semuanya, saya izin pamit. Saya izin keluar duluan ya. Ya, boleh, Teh Elsa, Masya Allah, jazakillah khairon, semangat. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teteh semuanya, saya juga izin ya untuk mengakhiri Zoom malam ini. Semoga Allah memberikan kemudahan untuk kita semua dan semoga kita bisa bertemu lagi di kajian besok ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.